Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ikhlasul Afan selaku dosen pemangku mata kuliah MSIB saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, berasal dari program studi Sistem Informasi tahun 2019. Saat ini saya mengikuti program magang PT Surya Citra Media Tbk atau yang disebut sebagai SCM pada posisi Data Architect. Di sini saya akan menjelaskan program magang yang saya ikuti selama hampir setengah periode. Hal-hal yang saya akan jelaskan yaitu pertama, profil perusahaan dan penempatan, kedua, latar belakang pekerjaan, ketiga, pekerjaan selama magang, keempat, relevansi program magang dengan perkuliahan Fasilkom, dan yang terakhir adalah lesson learned yang saya dapatkan. Bagian pertama, profil perusahaan dan penempatan. Profil perusahaan. PT Surya Citra Media Tbk atau SCM terletak pada Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Gedung dari SCM ini disebut sebagai SCTV Tower yang terletak pada Mall Senayan City. Tempatnya berdampingan. SCM menaungi dua saluran televisi nasional, yaitu SCTV dan Indosiar. Fokus bisnis SCM adalah memberikan tayangan dan hiburan kepada audiens, yang dimana audiens ini merupakan penonton televisi. SCM melayani pembuatan konten, manajemen artis, dan jasa periklanan. Melalui layanan periklanan ini, brands menjadi klien utama bagi SCM. Lalu saya akan menjelaskan penempatan saya pada SCM. Berikut adalah struktur organisasi dari SCM, khususnya di bagian IT Division, yang dikepalai oleh Bapak Stefanus Rusli. Lalu di bawah IT Division ini terdapat IT Operation and Support Department, lalu IT Business Application Department, dan IT Business Process and Project Department. Data Architect sendiri, program magangnya berada di bawah naungan IT Business Application Department. Dan mentor dari saya sendiri adalah Bapak Wiwin ini, selaku kepala dari IT Business Application Department. Jadi sebenarnya saat ini posisi data architect pada SCM masih dalam tahap evaluasi, apakah diperlukan atau tidak. Jika dirasa perlu, maka akan dijadikan departemen tersendiri. Bagian kedua adalah latar belakang pekerjaan. Jadi SCM saat ini menggunakan Oracle sebagai Database Management System atau DBMS sebagai data warehousing. Jadi seluruh data yang ada di SCM itu disimpan pada Oracle. Namun, SCM merasa bahwa Oracle DBMS ini lambat dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk melakukan migrasi data warehouse dari Oracle ke DBMS lain. Berikut adalah teknologi yang digunakan selama saya mengikuti program magang. Yang pertama adalah Oracle VirtualBox untuk menginstal database management system. Lalu ada Global Protect untuk mengakses VPN. Lalu ada FZ atau FileZilla untuk memindahkan file dari operating system dari laptop saya ke virtual machine. Lalu ada Navigate sebagai UI untuk mengelola data warehouse. Lalu ada Microsoft Teams untuk daily meet. Ada Google Docs untuk pembuatan dokumentasi dan notul-notul rapat. Dan yang terakhir adalah Draw.io untuk pembuatan DFD dan juga tabel hierarki. Bagian ketiga adalah pekerjaan selama magang. Overview terlebih dahulu, pekerjaan saya sebagai data architect itu dilakukan secara full daring. Namun saya dan partner magang saya, ini Zahra, pernah sekali datang ke SCTV Tower. Kami datang ke sana untuk dijelaskan oleh Ko Wiwin tentang pekerjaan kami selama satu periode magang. Seperti apa secara garis besarnya. Nah, selama paruh magang ini, saya melakukan persiapan untuk dapat menentukan DBMS terbaik untuk menjadi tujuan migrasi data warehouse. Jadi fokus saya pada paruh magang ini adalah melakukan persiapan. Persiapan tersebut antara lain database exploration dan understanding as is data. Saya melakukan eksplorasi DBMS, baik yang relasional maupun yang non-relasional. Eksplorasi ini berupa instalasi dan juga melakukan query CRUD. DBMS yang saya coba lakukan eksplorasi adalah Google BigQuery, Cassandra, CouchDB, MongoDB, Oracle, MySQL, Redis, dan juga PostgreSQL. Dari eksplorasi ini, saya jadi mengetahui tentang karakteristik, lalu kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing DBMS yang saya coba ini.
Dengan demikian, nantinya ketika saya membuat proposal sungguhan untuk mempropos database mana yang menjadi tujuan terbaik, itu saya sudah memiliki pengalaman dan juga alasan-alasan yang tepat memilih DBMS tersebut. Yang kedua adalah understanding as is data. Jadi proses memahami data as is ini dilakukan agar dapat menentukan strategi terbaik dalam memigrasi data. Jadi sebelum kita memindahkan data, sebaiknya kita mengetahui kondisi data yang ada saat ini seperti apa. Lalu proses pemahaman data as is ini menggunakan bantuan DFD atau data flow diagram dan juga tabel hierarki. Lalu setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya itu di-report pada day limit yang dilakukan setiap jam 5 sore. Berikut ada dokumentasinya. Dan berikut adalah hasil pekerjaan saya dengan partner magang saya. Yang pertama, dokumentasi instalasi database management system. Dokumentasi ini dibuat supaya teman-teman magang saya yang mengikuti day limit yang saya lakukan tadi itu menyatu dengan teman-teman dari 3 divisi yang berbeda, sehingga dokumentasi instalasi database management system ini bisa di-share ke mereka dan mereka dapat mendapatkan pembelajaran dari file-file ini. Dan yang kedua adalah data flow diagram, ini cuplikannya, dan yang terakhir adalah tabel hierarki, ini cuplikannya. Bagian keempat, yaitu relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Saya merasa bahwa mata kuliah basis data dan anak Prancis itu sangat membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya selama magang. Untuk basis data, saya menerapkan konsep dan implementasi basis data, lalu ada konsep query, create, read, update, dan delete, dan yang terakhir adalah konsep indexing untuk mempercepat proses query. Namun terdapat gap, yaitu tabel yang digunakan pada SCM itu memiliki kolom yang sangat banyak dibandingkan dengan tabel yang saya pelajari di mata kuliah basis data. Sedangkan untuk mata kuliah analisis perancangan sistem informasi atau ANA Prancis, itu saya menerapkan kemampuan menganalisis data as is, dan yang kedua adalah konsep dan teknik pembuatan data flow diagram. Gap yang saya rasakan adalah DFD dibuat berdasarkan sebuah tabel database pada SCM. Sedangkan pada ANA Prancis sendiri itu DFD dibuat berdasarkan penjabaran sebuah sistem. Dan biasanya terdapat study case. Bagian terakhir yaitu lesson learned. Saya membagi 2 bagian lesson learned yang saya dapatkan. Yang pertama adalah work related. Pertama, saya merasa bahwa ternyata DBMS sangat beraneka ragam. Berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua adalah data yang dimiliki perusahaan itu sangat besar. Jumlahnya jauh berbeda dengan yang ada di mata kuliah basis data. Pada tabel yang saya kerjakan saja, itu memiliki 110 kolom. Sementara itu pada mata kuliah basis data, kurang lebih hanya sekitar 10-15, itu paling banyak. Dan yang ketiga adalah kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan demi efisiensi pemrosesan data. Saya diajarkan oleh mentor saya bahwa data itu saat ini dianggap sebagai new oil bagi sebuah perusahaan. Jadi dengan data itu kita bisa meningkatkan revenue dengan keputusan-keputusan strategis yang bisa kita buat dari data tersebut. Sehingga kecepatan itu sangat dibutuhkan dan juga ketepatannya supaya kita bisa menentukan strategi terbaik yang bisa kita ambil. Untuk bagian non-work related lesson learned, yang pertama saya berusaha memahami dan belajar bekerja sama dengan partner kerja saya yang bukan merupakan anak Fasilkom. Di mana teman saya ini memiliki style kerja yang berbeda dengan teman-teman saya yang biasa saya ajak kerjasama di Fasilkom. Sehingga saya harus bisa beradaptasi. Yang kedua adalah saya belajar berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja beda divisi. Komunikasi ini selalu diajarkan oleh atasan saya untuk selalu menerapkan konsep 2T, 1M, yaitu terima kasih, tolong, dan juga maaf. Dengan begitu kita bisa terlihat menghargai orang lain dan kita nantinya bisa dihargai oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.